petugas gabungan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan masyarakat setempat masih berupaya mengevakuasi korban longsoran galian tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebanyak 17 pekerja yang beraktivitas penambangan secara manual tertimbun longsor akibat hujan deras Minggu sore. Lubang terowongan tiba-tiba longsor dan dipenuhi air sehingga 22 pekerja yang tengah menambang pun panik. 5 pekerja berhasil keluar dengan menerobos terjangan air. Pekerja yang selamat langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas. 7 pekerja berhasil dievakuasi pada Senin dini hari, sementara 10 sisanya masih terjebak di dalam lorong tambang bawah tanah. Upaya evakuasi terkendala lokasi yang sulit dijangkau. Galian tambang diketahui berada di kedalaman 40 meter. Tadi malam atas bantuan kita berusaha untuk membantu mereka, ada 7 orang yang sudah bisa terselamatkan melalui lubang yang ada di bawah sini. Nah, pagi ini kami mencoba dengan beberapa anggota, dengan tentunya dari TNI dan masyarakat untuk menggali secara manual karena masih ada sisa 10 orang yang masih terperangkap di dalam. Hingga saat ini evakuasi terhadap 10 pekerja yang terperangkap masih berlangsung dengan menerjunkan alat berat. Sementara para pekerja yang selamat sudah kembali ke kediaman masing-masing. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Tenaga kerja asal Cina tiba di Indonesia di tengah larangan masuk warga negara asing karena COVID-19. Turis Rusia yang viral karena terjun ke laut sambil mengendarai motor dideportasi. Setelah viral, polisi tangkap pasangan yang mesum di halte Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi masuknya putusan warga Cina melalui Bandara Soekarno-Hatta di tengah larangan warga negara asing masuk ke Indonesia sebagai bentuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing masuk ke tanah air hingga 8 Februari 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Namun pada akhir pekan kemarin, 153 warga Cina tiba di Indonesia dan masuk melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menggunakan hazmat, ratusan orang yang merupakan tenaga kerja asing ini turun dari pesawat charter Cina Southern CZ387. Menurut pihak imigrasi, ratusan warga Cina ini termasuk dalam WNA yang mendapat pengecualian. Sesuai aturan dari Satgas COVID-19, WNA yang boleh masuk adalah yang memegang visa diplomatik dan yang memegang kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Dari 153 warga Cina, 150 orang masuk dengan izin kitas dan kitab, sementara 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. Terkait dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang kami ketahui adalah penumpang yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Soekarno ini, terutama untuk jalur internasional adalah yang mempunyai visa diplomatik, samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya, kitab atau kitas yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Indonesia, ratusan warga Cina ini tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan medis dan karantina selama 5 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menutup usaha Hotel OVO Oyo di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Penginapan bertarif murah ini dinilai meresahkan
karena disinyalir menjadi tempat berkumpul remaja. Setelah memeriksa dokumen perizinan, penginapan ini juga tidak memiliki izin sesuai ketentuan. Ironisnya, Hotel OVO Oyo Pademangan sudah pernah mendapat teguran tertulis hingga penyegelan sementara. Namun pengelola hotel tidak mengindahkan teguran dan akhirnya pihak Satpol PP terpaksa menutup secara permanen. Seringkali menimbulkan kerumunan, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, adanya praktek-praktek asusila, ya, para remaja datang ke tempat ini, ya, menginap hanya beberapa saat saja, dan akhirnya kemudian berkali-kali juga dipanggil, kemudian diperiksa perizinannya, ternyata kemudian izin-izinnya juga belum ada. Tujuan kegiatan penutupan hotel ini untuk mencegah penularan COVID-19 serta meminimalisir tempat usaha yang melanggar perda. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali karena menggunakan narkoba jenis baru. Selebgram pemilik akun @sivanggel itu ditangkap bersama sejumlah rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram pemilik akun berinisial S digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali bersama sejumlah rekannya. Perempuan yang memiliki lebih dari 1.000 pengikut ini ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis baru P-fluorofori sebanyak 4 butir dan 3 pecahan. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait narkoba jenis P-fluorofori ini. Termasuk yang tadi kita sampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Yang tadi sangat mematikan ini, ya. Narkoba jenis baru ini kita sayangkan. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Senen menangkap 1 dari 2 pelaku yang nekat mesum di halte Kramat Jaya, Senen, Jakarta. Pelaku ditangkap setelah penyidik memeriksa saksi. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Senen Senin siang meringkus 1 dari pasangan sejoli yang nekat berbuat mesum di halte bus SMKN 34 Kramat Raya 3 Hari Raya. Terduga pelaku merupakan seorang wanita berusia 21 tahun yang diidentifikasi berkat rekaman video yang viral di media sosial. Kini polisi masih mengejar pelaku pria yang melarikan diri. Sebelumnya, aparat Satreskrim Polsek Senen mengumpulkan keterangan saksi dan bukti petunjuk guna menelusuri pasangan sejoli pelaku mesum di halte bus Kramat Raya Senen, Jakarta. Video aksi mesum sejoli di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memergoki. Dalam video yang direkam seorang pengendara motor, terlihat 2 orang tengah memadu kasih. Pelaku pria berdiri sementara pelaku wanita duduk menghadap si pria. Ironisnya mereka tak menggubris sejumlah pengendara yang melihat dan menegur mereka. Aksi tak senonoh ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Mereka melarikan diri ke permukiman warga. Kita udah bilang, "Oi, ngapain mesum kamu ya?" Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah, habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap, ternyata dia itu kita udah deket, ini udah kabur dia. Video yang viral di media sosial ini menjadi perbincangan terkait penyalahgunaan fasilitas umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pasangan mesum di halte bus sudah bergabung bersama kami Kapolsek Senen Kompol Ewo Samono. Selamat sore Pak Ewo. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ewo, kami ingin mengetahui apa perkembangan terkini dari kasus mesum di halte bus yang terjadi beberapa hari lalu. Baik, terima kasih kami sampaikan.
Saya izin Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK SHMMH. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada semua yang pemirsa bahwa kasus tersebut berawal dari adanya sebuah video viral tentang perbuatan asusila di depan umum. Nah, kemudian kami di backup oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan di lapangan. Semua sumber informasi kami gali dan alhamdulillah pada hari Jumat sekitar pukul 20.00 kami melakukan ataupun mengamankan seorang wanita yang ciri-cirinya identik dengan yang ada di video viral tersebut. Demikian. Satu terduga pelaku sudah ditangkap. Apa yang menjadi pengakuan dari terduga pelaku ini, Pak Ewo? Baik, pengakuan dari terduga pelaku ini yang bersangkutan kenal dengan seseorang laki-laki di TKP tersebut di sebuah halte Jalan Keramat Raya. Kemudian setelah kenal di tempat tersebut, mereka melakukan tindak asusila dan ada pengendara sepeda motor yang melakukan rekam kegiatan tersebut dan juga ada warga situ yang sudah memberikan peringatan supaya kegiatan tersebut jangan ada di situ. Jadi alasannya belum berbekal dari pasti ya, Pak? Saksi-saksi tersebut, iya, alasannya untuk sementara yang bersangkutan memang mengaku mendapatkan sejumlah uang dari laki-laki tersebut. Baik, lalu pasal yang dikenakan dari terduga pelaku ini apa, Pak? Untuk terduga pelaku, kami kenakan pasal 281 KUHP. Dengan ancaman hukuman? 2 tahun 8 bulan. Baik, Pak Ewo, untuk pemeriksaan dari terduga pelaku yang sudah diamankan, sejauh ini ada pemeriksaan untuk kondisi kejiwaan dari pelaku? Ya, setelah ini secepatnya akan kita lakukan pemeriksaan kejiwaan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kan dikatakan menerima sejumlah uang, Pak. Berapa yang diterima oleh terduga pelaku, Pak? Terduga pelaku mengaku menerima uang sebesar Rp22.000. Pak, apakah artinya pelaku wanita ini memang menawarkan jasa secara khusus atau bagaimana, Pak? Ya, itu sedang kami dalami, sedang kita lakukan terus pemeriksaan, apakah itu sebagai mata pencariannya atau tidak. Informasi terakhir mengenai pelaku lainnya, Pak, mungkin mendapat informasi dari pelaku yang sudah ditangkap? Ya, baik. Selain identitas ataupun ciri-ciri pelaku laki-laki tersebut, kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ada 3 orang saksi, dan juga terhadap terduga pelaku tersebut juga kami minta keterangan siapa pasangan mainnya tersebut. Baik, tapi identitas dari pelaku laki-laki ini sudah diketahui dan bagaimana untuk proses pengejarannya, Pak Ewo? Ya, insya Allah mohon doanya supaya nanti pelaku yang laki-laki tersebut bisa kita amankan atau kita lakukan. Baik, terima kasih Kompol Ewo Sawono Kapolsek Senen sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, turis Rusia yang viral karena terjun ke laut sambil mengendarai motor dideportasi. Kami kembali usai jeda berikut ini. Nurani, kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.
kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.
dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Akhirnya dideportasi. Selain melanggar izin tinggal, Sergei Kosenko juga didapati menggelar pesta di masa pandemi COVID-19. Kemenkumham wilayah Bali kembali mendeportasi warga negara asing. Kali ini seorang turis asal Rusia, Sergei Kosenko, dideportasi kemarin. Sergei sempat menjadi sorotan karena aksi kontroversialnya membuat konten dengan menceburkan diri ke laut sambil mengendarai sepeda motor. Namun, bukan hanya aksi ini yang menyebabkan Sergei dideportasi. Warga negara Rusia berumur 33 tahun itu juga didapati menggelar pesta tanpa protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Selain berpesta, Sergei juga telah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan visa yang ia ajukan saat pertama kali datang ke Indonesia. Bahwa Sergei Kosenko telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjadi seorang duta yang mewakili kegiatan dari perusahaan tertentu, mengundang investor dan menjadi seorang marketing dengan mempromosikan produk sebuah perusahaan tertentu yang dalam hal ini kegiatannya tidak sesuai dengan persetujuan Telex Visa B211B di bawah seorang penjamin dari PT, sehingga patut diduga Sergei Kosenko telah melakukan pelanggaran. Sementara itu, Alina Osuntinskaya, teman wanita Sergei yang juga terlihat dalam video viral, hingga kini belum dideportasi. Hal ini karena pihak imigrasi masih mengumpulkan bukti-bukti terkait. Sergei Kosenko dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai Bali ke Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya diterbangkan ke negara asal. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Kristen Gray, warga Amerika Serikat yang sempat viral di media sosial, juga dideportasi. Ia sempat disorot setelah membuat cuitan yang mengajak warga negara asing pindah ke Bali di masa pandemi COVID-19. Kantor Kemenkumham wilayah Bali mendeportasi 2 warga negara Amerika Serikat, Kristen Gray dan pasangannya Saundra Michelle Alexander. Usai mengemasi barang-barangnya dari villa yang mereka tempati, Kristen dan Saundra kembali dikawal petugas menuju kantor imigrasi Denpasar. Sebelumnya, Kristen dan Saundra telah menjalani tes PCR di Rumah Sakit Bali Bandara dan dinyatakan negatif COVID-19. Kristen dan pasangannya dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai Bali menuju Jakarta dan selanjutnya langsung diterbangkan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kristen Gray menjadi perbincangan warganet setelah membuat cuitan di akun Twitternya untuk mengajak warga negara lain datang dan pindah ke Bali. Kristen Gray juga menyebut dirinya memiliki trik dan agen visa khusus yang bisa memberikan kemudahan masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, dalam cuitannya, Kristen Gray menyebut biaya hidup di Bali murah, nyaman, dan ramah bagi kaum LGBT. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. R.E. Koswara, pria berusia 85 tahun yang digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan, melapor ke polisi karena takut dianiaya anaknya. Saat ini keluarga yang berseteru di ranah hukum itu tengah bersiap jalani mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Didampingi kuasa hukumnya, R.E. Koswara melaporkan ketiga anaknya ke Polda Jawa Barat karena mendapat intimidasi. Pria berusia 85 tahun ini melaporkan Deden anak kedua, Ajit anak keempat, dan Muhtar anak keenamnya terkait dugaan ancaman dan intimidasi. Koswara juga membawa video yang berisi dugaan dari anak-anaknya. Padahal ia mengaku sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan perkara gugatan secara kekeluargaan.
Koswara dan anaknya juga dijadwalkan akan menjalani mediasi di Pengadilan Negeri Bandung besok. Ke anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke Bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak ketakutan, Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini. Saat ini RE Koswara digugat oleh anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah karena sengketa tanah dan bangunan di Jalan A.H. Nasution, Bandung, Jawa Barat. Gugatan bermula ketika tanah seluas 3.000 meter milik orang tua Koswara yang sebagian disewa Deden anaknya untuk toko diputuskan untuk tidak lagi disewakan dan akan dijual. Lantas hasilnya akan dibagi pada ahli waris. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hanya karena kiriman uang, seorang anak di Kendal, Jawa Tengah menggugat ibu kandungnya sendiri. Anak pertama dari tergugat menuntut lahan yang ditempati ibunya sendiri. Kalau saya mati, terus jadi babi, lu sakit hati. Pokoknya sakit. Ramisa, 64 tahun, warga Candi Roto, Kecamatan Kota Kendal, Jawa Tengah, tidak kuasa menahan kesedihannya karena memikirkan gugatan dari anak pertamanya, Mariana. Anak pertama dari 5 bersaudara ini tega meminta lahan yang ditempati Ramisa. Gugatan terjadi karena anaknya yang bekerja di luar negeri menuntut uang yang pernah dikirimkan kepada ibunya. Uang yang dikirimkan anaknya sebesar 15 juta rupiah diduga untuk membeli sawah yang kini disengketakan. Padahal lahan yang digugat anak kandungnya ini dibeli dari uang tabungan Ramisa dan suaminya yang telah meninggal dunia 9 tahun lalu seharga 32 juta rupiah. Termasuk lahan yang kini dibangun warung kopi sebagai usahanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nggak ada masalah. Terus? Lo itu nggak tahu. Pulang-pulang dari Malaysia bawa cowok. Terus jual tanah itu saya kan nggak tahu. Itu yang beli kan suami saya sama saya. Kan nggak dia. Katanya dia. Saya tuh udah dibentak sama pengacara si Mariana Purwanti itu namanya. Katanya kok Pak Ngaman bisa beli tanah segitu. Sementara menurut kuasa hukumnya, penggugat merantau dengan menitipkan anaknya sejak berusia 5 bulan hingga 24 tahun kepada Ramisa. Kait gugatan dari anak kandungnya yang pertama, itu Mariana, itu meminta objek tanah yang disinggahi Ibu Ramisa ini karena mendalilkan waktu itu mengirim uang kepada almarhum suami Bapak Ngaman. Hingga kini kasus anak menggugat ibu kandungnya sendiri ditangani di Pengadilan Negeri Kendal dan telah mengikuti mediasi sebanyak 4 kali, namun belum menemukan titik terang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kasus keluarga yang saling menggugat dalam pusaran hukum kerap kali terjadi. Salah satunya anak menggugat orang tua. Harta benda menjadi pangkal masalah yang membuat kedua pihak tidak dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. RE Koswara digugat anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masito, sebagai kuasa hukum. Namun naas, Masito mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjalani sidang. Abdi mah hoyong beres, sadayana nurut carosan abdi, penerangan abdi supaya dosanya terang, kumaha
hari iya biasa dah adon seolah-olah ngadepatkan abdi jantan malahan kami dipanggil teh malen seur kaributan jadi bingung abdi nanti. Dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun ini datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina digugat oleh 2 anak kandungnya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari serta biaya berobat ke rumah sakit. Dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang Ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Anak kita durhaka dah, gugat kita. Durhaka. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Ini pengadilan agama, ya. Siapa yang Kalau dibaca sama anak saya, ini Ruli mak dia bergugat, dia bilang. Yang digugat apa ini? Digugat saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya, saya deposito. Nama saya tidak mau, saya pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf, dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran, dia lewati saya, tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dan para tergugat. Namun penggugat tetap bersikeras melaksanakan niat menggugat orang tua serta saudara-saudara kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Cinta terlarang membuat seorang suami di Demak, Jawa Tengah membunuh istrinya sendiri karena korban mengaku berselingkuh. Pelaku juga kesal istrinya sudah tidak mau melayaninya selama 2 bulan. Tega membunuh istrinya sendiri, Zaini, warga desa Mijen, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah, berakhir di kantor polisi. Tersangka membunuh istrinya dengan pisau dan palu. Tersangka mengaku kesal hingga gelap mata karena korban sudah 2 bulan tidak mau melayani kebutuhan biologisnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin memuncak setelah korban mengaku berselingkuh dengan lelaki lain kepada suaminya. Pelaku yang sudah 2 bulan tidak dilayani oleh korban pun marah dan menunggu korban tertidur pulas. Suami kemudian menganiaya istrinya di kamar hingga tewas dengan pisau dan palu yang diambil pelaku dari dapur. Tidak memperhatikan suami. Saya tidur aja sendiri tiap hari, ada 2 bulan. 2 bulan tidur sendiri terus. Istri tidur di depan, saya tidur di belakang. Usai membunuh korban, tersangka sempat berusaha kabur. Namun warga yang curiga melihat gerak-gerik pelaku segera menangkap dan menyerahkannya kepada polisi. Selanjutnya tersangka merencanakan pembunuhan dengan mengambil palu dan mengambil pisau dapur. Di mana pada saat korban sedang tidur, tersangka menghujani pukulan beberapa kali ke tubuh korban, kemudian menusuk bagian telinga, dada, pipi secara bertubi-tubi hingga akhirnya korban meninggal dunia. Saat pemeriksaan awal, pelaku berbelit-belit, tidak mengakui aksi kejamnya. Namun setelah disodorkan bukti yang ada, pelaku akhirnya mengakui perbuatan kejamnya. Tersangka akhirnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Cinta terlarang di Grobogan, Jawa Tengah berakhir tragis. Seorang pemuda membunuh pria teman kencannya dengan pisau dapur. Pelaku membunuh korban karena kesal, korban tidak mau membayar uang kencan usai berhubungan badan. Warga desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan mayat seorang lelaki tanpa busana. Korban berinisial IA dibuang di semak-semak tak jauh dari rumah pelaku pembunuhan. Menurut Mahfudoh, tetangga pelaku,
Sebelum pembunuhan terjadi, sempat terdengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku. Warga yang kaget kemudian datang dan mendapati darah berceceran di jalanan depan rumah pelaku. Ia bahkan sempat melihat tetangganya tersebut membuang jasad korban. Di ibariku minta tolong pas balik baik sholat tuh minta tolong terus kami tua itu terus kan adiknya berdek terus kami tua datang nelpon lurah terus cari di telepon ke sini kok ada darah nah didobrak malah ono ngerti kok ono darah ini terus ditinggali terus jadi mayat mereka. Mahfudoh menambahkan, rumah pelaku kerap dijadikan tempat kumpul anak muda. Tak jarang rumah pelaku juga jadi tempat mabuk-mabukan di akhir pekan. Tidak berselang lama, polisi menangkap pelaku. Di depan polisi, tersangka berinisial JK ini mengaku kesal membunuh pasangan kencannya sesama jenis karena korban tidak mau membayar uang sesuai yang dijanjikan. Pelaku mengaku baru pertama kali berkenalan dan bertemu dengan korban. Keduanya berkenalan melalui media sosial. Korban warga desa Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah ini kemudian mendatangi pelaku di rumahnya untuk berkencan. Namun usai melakukan kencan terlarang, korban menolak memberikan uang seperti janji awal hingga berujung pembunuhan. Nggak ada uang, kan perjanjiannya 100, tapi nggak ada uang. Buat apa? Bayar apa? Bayar aku. Bayar kamu? Memang kamu ngapain? Bayar apa? Beli apa? Mau main sama aku. Main. Jika melakukan penusukan menggunakan pisau di bagian leher sebanyak 5 kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan ini, seperti pisau dapur milik pelaku beserta pakaian pelaku dan korban. Tenaga kerja asal Cina tiba di Indonesia di tengah larangan masuk warga negara asing karena COVID-19. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Yang kita lakukan, kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya
kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita
kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena
karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.